Suatu hari pada tanggal 4 Agustus 1926 di suatu kapal, petugas kapal mengunjungi salah satu kamar pengunjung. Di dalam kamar pengunjung, petugas tersebut melihat beberapa foto serta secari kertas, di mana surat itu berisikan, "Maafkan aku, tolong kirim koperku sampai ke rumah." Yap, mendapati kamar kosong serta surat tersebut, petugas kapal dengan segera naik ke atas ke teras kapal dan ia mendapati hanya ada sepasang sepatu di pinggiran pagar kapal tersebut. Dengan panik, petugas segera meniup peluitnya, seolah memberi tanda bahwa telah terjadi sesuatu. Beralih ke scene flashback. Pada tahun 1921, beberapa mahasiswa Korea yang kuliah di Jepang tampak membahas agenda tur pertunjukan drama dan musik yang akan mereka gelar di Joseon, di mana pada masa itu Korea masih dalam jajahan Jepang dan agenda mereka ini bertujuan untuk penggalangan dana asosiasi mereka serta melestarikan kesenian Joseon. Perkumpulan mereka ini dipimpin oleh pria cool dan cerdas bernama Kim Woo Jin. Asik membahas, tiba-tiba seorang wanita datang. Sorry guys, wanita jadi-jadian rupanya. Pria yang berperan sebagai wanita ini dengan nada lucu memarahi teman-temannya, seolah tak terima padahal ada wanita lain di sana. Tapi kemudian disambut oleh rekannya, Tito namanya, dengan mengatakan, "Tenang guys, ada wanita lain nanti yang bisa membantu kita." Yap, di lain tempat wanita yang dimaksud tampak sedang latihan vokal dengan begitu merdunya di suatu ruangan. Wanita cantik ini bernama Yoon Simdok. Setelah latihan di luar gedung, Simdok dihampiri oleh Tito. Di sana Tito segera menyampaikan rencana mereka hingga menawarkan kepada Simdok untuk turut serta pada agenda yang mereka gelar dengan memberikan alamat gedung kampus mereka. Simdok yang takut dengan rencana mereka belum memutuskan. Namun siangnya Simdok mencoba menghampiri alamat. Setibanya di dalam gedung, tak sengaja Simdok mendengar suara seorang pria yang sedang membaca lalu perlahan masuk ke ruangan sumber suara tersebut. Ya, pria itu adalah Woo Jin. Simdok yang tahu tentang buku tersebut sontak bersuara menyatakan pendapatnya bahwa ia tidak setuju dengan kisah cinta yang dipaparkan penulis buku Takeo Arishima tersebut. Mengetahui ada orang lain masuk tanpa izin membuat Woo Jin sedikit tegas menghadapi Simdok. Ya, suasana saat itu sungguh tak mengenakan. Ketika Simdok akan pergi, datanglah Tito lalu menyapa dan memperkenalkan mereka berdua. Simdok yang gak jadi pergi, Woo Jin segera mengajaknya untuk ikut bergabung dengan mereka demi Joseon. Namun ditolak mentah-mentah sama Mbak Simdok guys. Tapi ketika mendengar penjelasan cerdas dari seorang Woo Jin, akhirnya Simdok bersedia dengan dua syarat. Satu, hanya bernyanyi saja. Dan kedua, kalau terdapat bahaya yang mengancam, dia akan berhenti. Akhirnya perkumpulan mereka bersedia menerima Simdok beserta syaratnya. 사랑이 어떻게 빼앗는가를. 반갑습니다. 난 별로. Sepulang dari kampus, di kos-kosannya Woo Jin menerima surat dari bapaknya, di mana bapak Woo Jin yang begitu tegas menyampaikan, "Setelah kau lulus kuliah, saatnya kau untuk menuruti kemauanku." Yap, membaca surat itu Woo Jin terdiam pasrah. Esok harinya di gedung kampus Woo Jin, Simdok memperlihatkan nyanyian indahnya kepada kawan-kawan asosiasi. Ya, mereka semua terdiam terpana melihatnya. Setelah sesi latihan nyanyi selesai, semua bertepuk tangan kagum. Tapi tidak dengan Woo Jin. Ia langsung ngajak kawan-kawan untuk latihan pementasan drama dan mengabaikan Simdok. Tentu dong ya kan guys, itu membuat Simdok bete. Oke, mereka pun latihan hari itu dengan melibatkan mahasiswa yang berasal dari Jepang agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika mementaskan drama. Jam istirahat pun tiba. Ketika Simdok keluar gedung untuk makan siang, terdapat pria misterius yang sepertinya diam-diam mengintai kegiatan mereka. Setibanya di kantin, Simdok melihat Woo Jin yang lagi makan seorang diri. Awalnya Simdok tak sudi duduk di sampingnya,
Tapi ya cemana, karena bangku di tempat lain gak ada yang kosong, mau gak mau Mbak Simdok duduk di sampingnya Woo-jin. Ketika Woo-jin selesai makan dan beranjak pergi, tiba-tiba Simdok memegang tangan Woo-jin karena ada yang mau disampaikannya. Mereka pun ngobrol berdua. Ternyata Simdok ingin menanyakan kenapa Woo-jin begitu semangat membuat pertunjukan untuk Joseon. Karena kondisinya nanti bakalan sama, tetap aja terpuruk katanya. Ia juga menanyakan kenapa Woo-jin terkesan meremehkannya dan mengabaikannya ketika selesai nyanyi tadi. Yap, semua pertanyaan itu dijawab dengan bijaksana oleh seorang Woo-jin. Setelahnya ketika Woo-jin membayar makan mereka, tampak Simdok tersenyum setelah mendengar jawaban dari Woo-jin tadi. Esok harinya di tempat latihan, Simdok mengetahui dari temannya bahwa untuk pertunjukan ini semangat Woo-jin tidak terbatas. Bahkan Woo-jin lah yang membantu dana untuk latihan mereka. Malam harinya di kos, Woo-jin yang jurusan sastra tampak menulis, di mana pada sepenggal kalimat itu bertuliskan, "Aku tak suka dia, tapi dalam ingatanku aku ... tanda tanya." Sementara Simdok di asramanya nampak susah tidur tapi senyum-senyum seorang diri. Ngapa dia nih? Beberapa hari kemudian di tempat latihan, Simdok tampak merenung karena beberapa hari ini tak melihat Bang Woo-jin. Akhirnya ia memberanikan diri untuk bertanya kepada salah satu teman Woo-jin. Yap, mengetahui Woo-jin sakit, Simdok segera mengunjunginya dengan membawakan makanan. Setibanya di kos Woo-jin yang lagi tidur, Simdok mencoba membereskan buku-buku milik Woo-jin. Tak sengaja ia melihat tulisan Woo-jin. Ternyata tulisan itu tentang kepedihan yang selama ini Woo-jin rasakan. Di akhir tulisan, Woo-jin menamakan dengan nama Susan. Tak lama Simdok yang disapa sedikit kaget. Ia pun segera menyampaikan niatnya lalu memberikan bubur pada Woo-jin. Setelahnya Woo-jin menyuruh Simdok untuk segera pergi latihan. Yap, Simdok yang pasrah akhirnya nurut. Dari jendela Woo-jin menatap seorang Simdok yang berjalan sembari tersenyum. Simdok yang sudah berada di tempat latihan, tak berapa lama muncullah Woo-jin. Myung-hui rekannya pun menanyakan, udah baik kan bro? Udahlah bro, ini berkat suguhan istimewa dari seseorang. Bacot. Yap, ucapan itu membuat Simdok tersenyum. Malamnya, Woo-jin dan Simdok jalan pulang berdua. Di sana, Woo-jin cerita bahwa dirinya tidak sakit. Dia cuma cuti karena peringatan kematian ibunya. Dari cerita itu, Simdok paham tentang kepedihan yang dirasakan oleh Woo-jin. Ternyata Woo-jin sejak umur 5 tahun telah ditinggalkan oleh sang ibu. Dan ayahnya menikah lagi guys. Semenjak itu Woo-jin tak lagi mendapat kenangan sosok tentang ibu. Makanya dia nggak datang latihan beberapa hari kemarin karena butuh waktu untuk merindukan sang ibu. Hari besoknya saat sedang latihan, mereka didatangi oleh polisi Jepang. Polisi yang suka-suka itu hampir saja menembak Woo-jin yang berusaha menjunjung tinggi negaranya. Untungnya ada mahasiswa asal Jepang yang membantu mereka. Kemudian setelah itu mereka tampak membahas kekacauan yang terjadi. Para kawan-kawan takut untuk meneruskan latihan dan rata-rata berniat untuk berhenti. Woo-jin yang pasrah, tiba-tiba Simdok bersuara. Dan pernyataan Simdok membuat para kawan-kawan kembali bangkit dan segera untuk latihan kembali. Yap, hal itu membuat Woo-jin kagum kepada Simdok. Malamnya selesai latihan, kembali mereka pulang bareng, ditemani puisi Woo-jin tentang masa muda. Esoknya mereka semua berlatih dengan begitu semangat serta dipenuhi rasa kebahagiaan. Hari itu merupakan hari terakhir mereka latihan dan besok mereka akan berangkat ke Joseon untuk tur pertunjukan ke 10 kota. Yang ke-10 di kota Gyeongsang. Yap, untuk mengabadikan momen mereka berfoto bersama.
Oke guys, esok harinya pun mereka berangkat menggunakan kapal laut menuju tanah air. Di atas kapal, Simdok menghampiri Woo-jin dengan begitu semangatnya sembari cerita-cerita kecil. Setelahnya, di esok hari mereka langsung memulai pertunjukan mereka di kota pertama. Sementara Woo-jin dan Simdok setelah acara membagikan brosur ke khalayak ramai. Beberapa hari setelah pertunjukan 1, 2, 3 dan seterusnya, hari berikutnya kembali pertunjukan digelar. Semua penonton hari itu begitu ramainya. Salah satu penonton yang merupakan polisi Jepang juga ada di sana. Kemudian setelah pementasan drama dilakukan, saatnya penampilan Simdok untuk bernyanyi. Dengan sangat gugup, Simdok meminta kepada Woo-jin agar selalu di sisinya, agar dia tidak merasa gugup. Oke, Simdok pun tampil dengan suara yang begitu indahnya. Ditambah parasnya yang cantik, membuat semua orang bertepuk tangan setelah penampilannya selesai. Malam harinya masih di kota yang sama, mereka merayakan keberhasilan pertunjukan mereka di suatu tempat hiburan. Di sana Woo-jin yang cerita dengan Myung-hui tampak melihat hangat ke arah Simdok yang sedang tertawa bahagia. Kemudian saat semua orang dansa, Simdok berniat ngajak Woo-jin. Tapi saat berdiri, tiba-tiba Tito datang tepat di hadapannya untuk ngajak dansa. Seolah ia menghalangi Simdok untuk dekat dengan Woo-jin. Tak berapa lama, suasana menjadi tegang karena polisi Jepang yang nonton tadi datang untuk menangkap Woo-jin selaku ketua asosiasi mereka. Diketahui polisi Jepang tak menyukai jalan cerita drama mereka karena menyangkut pautkan polisi Jepang dan aparat Jepang. Akhirnya Woo-jin disiksa di kantor aparat setempat. Simdok yang khawatir dengan penuh haru mencoba menyusulnya. Begitupun hari-hari berikutnya, tak kunjung melihat Woo-jin. Akhirnya di hari selanjutnya, Simdok yang selalu mengunjungi melihat Woo-jin yang baru keluar dari tahanan tersebut. Dan ya, itu membuat Simdok begitu sedih hingga menangis. Malam itu Simdok ngajak Woo-jin ke rumahnya dan bertemu keluarganya hingga mengobati luka Woo-jin. Yap, momen itu membuat keduanya salah tingkah. Setelahnya Simdok ngajak jalan esok hari bersama Woo-jin. Ya, esoknya mereka pergi ke suatu tempat untuk menikmati hari bersama. Di sana Simdok menanyakan kenapa di tulisan Woo-jin terdapat nama Susan. Woo-jin pun menjawab itu digunakannya sebagai nama penanya saat menulis. Setelahnya Simdok membawa Woo-jin ke suatu gedung pertunjukan yang begitu megah. Di sana, Simdok yang ingin menjadi penyanyi sopran Korea terbaik mengatakan, "Jika nanti aku ada kesempatan untuk bernyanyi di sini, maukah kau datang dan menontonku, Woo-jin?" Yap, tentu dong, kata Woo-jin. Dengan salah tingkah, Simdok mengalihkan lalu mengajak Woo-jin makan. Setelah makan, mereka lanjut ke suatu tempat. Lah, kok ke sana? Iya, mereka datang ke kantor polisi untuk melempar kantor tersebut dengan batu demi melampiaskan kekesalan karena telah menyiksa Woo-jin kemarin. Batu besar yang mengenai kaca jendela, mereka akhirnya dikejar oleh kawanan polisi Jepang. Namun terpancar wajah bahagia Woo-jin dan Simdok saat berlari tersebut. Hingga ketika sembunyi, keadaan membuat keduanya hampir berciuman. Sayang banget ya kan guys. Saat menunggu angkutan untuk pulang, Woo-jin ngajak Simdok bahwa semua rombongan besok sebelum berangkat ke Tokyo akan menghabiskan waktu di rumah Woo-jin di Mokpo. Dengan senang hati Simdok bersedia. Mereka pun berpisah. Di jalan pulang tampak Simdok membeli sebuah topi. Benar guys, esoknya ketika mereka semua berkumpul menunggu kereta, Simdok datang dengan begitu cantiknya. Yap, demi abang Woo-jin dan keluarganya nanti. Setibanya mereka di rumah Woo-jin di Mokpo, Simdok baru tahu ternyata Woo-jin dari keluarga terkaya di Mokpo. Yang lebih membuat Simdok kaget guys,
ini dia. Datanglah seorang wanita cantik menyambut Woo-jin dengan mengatakan, "Ayahmu sudah menunggu di dalam, suamiku." Yap, Sim-dok seolah tak berdaya mendengarnya. Woo-jin ternyata telah menikah. Bahkan malam harinya, Sim-dok yang patah hati memutuskan untuk pergi dari sana dengan meninggalkan topi yang dibelinya agar terlihat cantik demi Woo-jin tadi. Seolah sirna, Sim-dok pun pergi. Esok harinya, semua rekan Woo-jin pun pulang. Namun Woo-jin tetap tinggal di rumahnya. Kemudian setelah melepaskan rekan-rekannya, Woo-jin dipanggil oleh ayahnya. Di mana ternyata sang ayah tak menyukai Woo-jin yang bergelut di dunia sastra. Ia menyuruh seolah memaksa agar Woo-jin sebagai anak pertama dapat menjadi penerus bisnis yang dijalani sang ayah. Tak punya pilihan, Woo-jin menurutinya. Setelahnya di ruangan pribadi Woo-jin, istrinya datang menyerahkan topi Sim-dok yang sengaja ditinggalkannya. Tampak Woo-jin dilema sembari melihat topi tersebut. Scene berpindah beberapa bulan kemudian. Woo-jin yang kini di Tokyo baru selesai ngambil ijazahnya tak sengaja melihat Sim-dok. Ya, mereka akhirnya duduk bersama. Di sana Sim-dok mengatakan dia akan segera pulang ke Joseon, lalu berterima kasih untuk semuanya pada Woo-jin. Kemudian setelahnya ketika jalan berdua, mereka mendapat berita dari koran bahwa Takeo Arishima bunuh diri dengan kekasihnya karena cinta terlarang. Woo-jin berpendapat mereka pasti takut dengan kesepian jika berpisah. Yap, tak lama Sim-dok dengan tegar menyodorkan tangan untuk salam perpisahan sembari mengatakan, "Aku mengharapkan yang terbaik, Woo-jin." Ya, Woo-jin pun membalasnya dengan baik. Oke guys, mereka pun berpisah. 5 tahun kemudian, kini Woo-jin yang telah menjadi pimpinan di perusahaan sang ayah mendapat berita dari koran bahwa Yoon Sim-dok seorang penyanyi akan tampil di gedung megah di Joseon. Sontak itu membuat Woo-jin teringat dengan janjinya dulu. Yap, suatu hari dengan disambut tepuk tangan penonton, Sim-dok yang cantik kini berada di atas panggung megah itu bernyanyi dengan begitu indahnya. Di tengah nyanyian, Sim-dok tiba-tiba terdiam guys. Ia tak sengaja melihat Woo-jin ada di sana menontonnya. Namun Woo-jin segera berbalik pergi. Tanpa peduli, dengan sedih Sim-dok turun panggung lalu mengejarnya. Hingga keluar gedung. Di tengah keramaian Sim-dok tetap terus mengejarnya. Yap, akhirnya Sim-dok berhasil. Tampak keduanya saling diam menahan tangis. Oke guys, sampai di situ dulu. Kita lanjut di part terakhir ya. Setelah 5 tahun menahan rindu, kini akhirnya Sim-dok kembali melihat Woo-jin tepat di hadapannya dengan perasaan haru tak terbilang. Tak mau kehilangan, Sim-dok segera mengajak Woo-jin untuk ngobrol berdua. Setelah Sim-dok ganti baju, mereka pun saling cerita sembari jalan kaki menikmati malam. Di suatu tempat dengan sedih, Sim-dok cerita bahwa dia pernah akan melupakan Woo-jin. Namun ketika bertemu kembali di panggung, itu membuatnya semakin gugup tak menentu. Seolah ia tidak pernah mampu melupakan Woo-jin. Yap, mendengar itu, Woo-jin dengan baik memeluknya. Lalu mengatakan, "Jangan pernah berubah, aku juga seperti itu." Kemudian sebelum kembali berpisah, Sim-dok menyampaikan akan selalu mengirim surat dan menunggu jawaban surat tersebut. Hingga mengisyaratkan Woo-jin untuk kembali menulis. Esok harinya Sim-dok mengunjungi stasiun siaran Gyeongsang untuk ngambil honornya yang tidak banyak sebagai penyanyi. Sim-dok mendapat pujian dari pimpinan yang di sana. Setibanya di rumah, Sim-dok menyerahkan upah yang didapat kepada ibunya untuk keperluan rumah. Sang ibu sedikit kaget karena upah yang dibayar hanya sedikit. Malam itu di kamarnya, Sim-dok menulis surat untuk Woo-jin. Di sana ia berniat meluapkan rasa rindunya yang tak terbendung. Namun gak jadi. Sim-dok menulis tentang dirinya yang baik-baik saja hingga cerita tentang kenangan bahagia yang pernah mereka lakukan.
Surat itu kemudian dibalas oleh Woo-jin dengan perasaan bahagia sembari menulis tentang rasa rindunya yang sangat mendalam kepada Sim-dok. Rasa rindu yang begitu dalam membuat Woo-jin bertanya di akhir surat, "Apa yang harus aku lakukan dengan perasaanku padamu?" Yap, Sim-dok yang menerima surat itu tampak bahagia. 아무래도 상관없어요. Namun setelahnya guys, orang tua Sim-dok memanggilnya untuk menawarkan Sim-dok menikah dengan pria kaya yang menyukainya demi tercukupi semua kebutuhan keluarga mereka, termasuk adik-adiknya yang mau kuliah. Orang tuanya yang baik meminta maaf, tapi mereka sangat butuh bantuan ini kepada Sim-dok agar bersedia menikah. Ya, itu membuat Sim-dok dilema dan diselimuti rasa sedih yang mendalam. Tak lama, hari itu Sim-dok bergegas pergi ke suatu tempat. Ternyata Sim-dok pergi ke kediamannya Woo-jin. Woo-jin yang mengetahui itu segera menghampirinya. Yap, mereka yang sama-sama di Joseon akhirnya bisa bertemu, lalu Sim-dok segera memeluk Woo-jin. Hari itu mereka pergi ke pantai berdua. Sembari jalan, Sim-dok cerita ada pria yang akan memenuhi semua kebutuhan keluarga mereka asal Sim-dok bersedia menikah dengan pria tersebut. Di sana Sim-dok memohon dengan teramat sedih agar Woo-jin menyuruhnya untuk melupakan semuanya dan membawa Sim-dok pergi bersamanya. Sembari nangis, Sim-dok terus memohon agar Woo-jin membawanya pergi. Namun Woo-jin yang bingung gak tahu harus gimana, ia hanya diam menahan tangis. Suatu malam Woo-jin membuka surat dari Sim-dok, di mana hari-harinya yang dipenuhi kesedihan membuat hati Sim-dok seolah tersayat dengan keadaan mereka yang dekat tapi tak satu. Seperti lagu Firsa Bersari guys, rasa yang tepat di waktu yang salah. Membaca itu Woo-jin menitikkan air matanya. Di hari berikutnya, anak buah sang ayah melaporkan ada surat masuk yang tertuju kepada nama Kim Susan. Ya, itu membuat sang ayah menghampiri Woo-jin malam harinya. Mengetahui Woo-jin masih menulis menggunakan nama pena Susan, sang ayah begitu marahnya. Guys, malam itu perdebatan hebat terjadi. Woo-jin yang menahan sabar selama ini, ia meluapkan rasa tekanan batin yang dirasakannya selama ini guys. Mendengar itu sang ayah sontak terdiam lalu kemudian pergi. Setelah sang ayah pergi, Woo-jin berkata, "Ayah mau aku hidup atau mati sebenarnya?" 네가 지금 아비에게 소리를 지르는 것이야! 예! Esok harinya di ruang kantornya, Woo-jin menerima telepon dari seseorang yang tak bersuara. Woo-jin menduga itu adalah Sim-dok. Ya, itu memang Sim-dok. Terlihat keduanya saling membutuhkan dan merindukan. Sementara di hari selanjutnya, sang ayah mendapat kabar bahwa Woo-jin tak pulang-pulang. Dengan segera sang ayah mencari tahu hingga pergi ke ruang pribadinya Woo-jin. Nah guys, di sana sang ayah baru tahu semuanya setelah membaca surat-surat dari Sim-dok yang ada di laci meja Woo-jin. Tampak sang ayah begitu geramnya. Di lain tempat, Sim-dok bertemu dengan seseorang dari label musik yang menawarkan rekaman padanya. Melihat nilai kontrak cukup untuk membiayai kuliah sang adik, Sim-dok pun menyetujuinya. Kemudian malam hari di jalan pulang, Sim-dok melihat Woo-jin yang sengaja menunggunya. Tentu dong ya kan, itu membuat Sim-dok terdiam. Ini mimpi apa beneran katanya. Dengan segera Woo-jin menghampiri lalu memeluk Sim-dok dengan penuh kerinduan. Kemudian mengutarakan yang dulu pernah diminta oleh Sim-dok untuk jangan pergi dan tetaplah di sisiku selamanya. Woo-jin juga ngajak Sim-dok untuk pergi ke Tokyo bersamanya. Ya, itu membuat Sim-dok haru bahagia. Malam itu Woo-jin pamit pulang dan mereka berpisah dengan bahagia karena nanti akan kembali bertemu untuk sama-sama berangkat ke Tokyo. Esoknya setibanya Woo-jin di rumah, sang ayah telah membakar semua surat beserta tulisan-tulisannya. Lalu kemudian mengajak Woo-jin untuk bicara empat mata. Mengetahui alasan Woo-jin suka pergi karena wanita membuat sang ayah kembali begitu marahnya.
Woo-jin kemudian menjawab bahwa wanita itu sangat berharga baginya, hingga Woo-jin menyampaikan mereka akan pergi bersama dan tak akan kembali. Yap guys, sontak penyakit jantung sang ayah kambuh lalu menyuruh Woo-jin untuk segera pergi. Woo-jin yang pergi menghampiri istrinya lalu berkata, "Aku menyesal atas semuanya. Tolong jangan maafkan aku," kata Woo-jin kepada istrinya. Sementara Simdok telah memutuskan untuk tidak melanjutkan pernikahan dengan pria yang menyukainya. Ayah dan ibu Simdok yang khawatir dengan keadaan keluarga, Simdok menenangkan kalau dia telah dikontrak oleh label musik Jepang dan itu bisa membiayai kuliah sang adik. Di tempat hiburan malam itu Joko yang menawarkan kontrak kepada Simdok bertemu dengan atasannya, di mana Joko menyampaikan bahwasannya Simdok sepertinya kesulitan uang untuk dua adiknya yang harus kuliah musik. Mendengar itu, atasan Joko menawarkan akan membantu keuangan keluarga Simdok untuk membiayai kuliah sang adik karena menurutnya itu adalah aset. Esoknya Simdok bertemu dengan Pak Lee, atasan Joko, di rumahnya. Di sana Simdok sangat berterima kasih atas bantuan yang ditawarkan tersebut. Pak Lee menyampaikan kalau ada waktu jangan segan main ke rumah. Cukup mendengarkan Simdok nyanyi itu lebih dari cukup. Sementara Woo-jin kini berpamitan kepada rekan-rekannya di kantor. Ya, saat fajar menyongsong, Woo-jin pergi meninggalkan semua keluarganya. Scene pindah di kampus adik laki-lakinya Simdok. Terdapat rumor yang beredar. Mendengar rumor buruk tentang Simdok menjual diri ke Pak Lee membuat adik Simdok menghampiri sang kakak untuk menanyakan hal tersebut. Yap, itu membuat Simdok begitu sedihnya karena adik-adiknya tega memandang sang kakak seperti itu. Padahal sebenarnya Simdok hanya bernyanyi untuk membalas budi baik Pak Lee. Karena rumor yang telah menyebar, keadaan Simdok kembali menjadi sulit. Jadwal nyanyi Simdok dibatalkan seketika. Bahkan seluruh warga yang melihat menghina, mengata-ngatai Simdok. Tentu hal tersebut membuat Simdok semakin frustasi dengan keadaan. Suatu hari Simdok didatangi oleh aparat pemerintah Jepang untuk Korea. Karena pimpinan mereka ingin bertemu, Simdok yang tak bersedia dibawa paksa oleh mereka. Setibanya di ruangan pimpinan pemerintah Jepang, dengan tidak sopan pimpinan Jepang menawarkan agar Simdok menjadi penyanyi atau artis tamu di kantor tersebut. Kayak pelayan hiburan gitulah ya guys. Awalnya Simdok menolak, namun karena diancam tentang keluarganya, Simdok terdiam seolah tak punya pilihan lain. Ia pun pergi dengan perasaan hampa. Malamnya di rumah, ibu dan ayahnya menyuruh Simdok agar menerima tawaran pemerintah Jepang tersebut karena kalau tidak mereka tidak mempunyai uang. Namun kedua adiknya melarang. Yap, perdebatan terjadi malam itu. Simdok kembali dilanda dilema yang begitu parah. Tak lama adik perempuannya memberitahukan ada surat buat Simdok. Simdok menangis membaca surat dari Woo-jin yang sayang padanya dan selalu mendukungnya. Woo-jin juga menyuruh Simdok agar segera ke Jepang. Esok harinya di Tokyo, Woo-jin didatangi oleh istrinya untuk menyampaikan bahwa sang ayah sedang sakit dan tidak mau makan sebelum Woo-jin pulang dan kembali mengelola perusahaan. Woo-jin kemudian berkata, "Maaf, jangan terlalu berharap." Sontak sang istri untuk pertama kali dan terakhirnya, ia memohon agar Woo-jin memikirkan tugasnya sebagai seorang anak. Pindah ke suatu gedung guys. Di sana Woo-jin mengunjungi teman-temannya dulu. Ternyata Woo-jin dan rekan-rekannya dulu menyiapkan drama teater, di mana Woo-jin lah sebagai penulis cerita teater yang akan mereka gelar nantinya. Hati dan pikiran Woo-jin yang lagi nggak baik. Di jalan pulang tampak ia begitu bingung dengan keadaannya. Harus menuruti kemauan sang ayah atau harus melanjutkan kemauannya. Jauh berjalan, Woo-jin berpapasan dengan Simdok yang baru tiba. Dengan suasana yang begitu suram, mereka pun berpelukan. Setelahnya ngobrol berdua. Di sana Woo-jin menyampaikan bahwa dia harus pulang ke Joseon. Dan itu tandanya mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Begitupun dengan Simdok yang cerita tentang kedilemaan parahnya yang harus terpaksa menjadi penyanyi tamu pemerintah Jepang atas Korea, yang berarti jika dia di sana jiwanya akan mati.
Dalam cerita itu, Simdok teringat dengan pertemuan awal mereka, di mana Woo-jin sedang membaca buku karya Takeo Arishima. Itu membuat Simdok paham kenapa Takeo memilih bunuh diri karena keadaannya. Pembicaraan mereka berdua seolah mengarah mereka akan memilih jalan hidup mereka sendiri meski hidup itu adalah kematian. Yap guys, suasana ketika itu begitu terasa sepi dan sangat suram. Beralih ke rekannya Woo-jin. Malam itu ia mengunjungi kos-kosannya Woo-jin. Woo-jin yang gak ada, ia menemukan secari kertas yang bertuliskan temui aku 5 hari lagi di Osaka. Hari-hari berikutnya, Woo-jin dan Simdok menikmati hari hanya berdua. Hingga malam di suatu penginapan, Woo-jin yang menuliskan naskah terakhirnya ditemani dengan pelukan Simdok. Sembari setelahnya mereka berbalas bait puisi seolah menunggu kehidupan mereka yang baru. Di hari rekaman di Osaka, Simdok menjalani rekaman diiringi adik perempuannya yang memainkan piano. Setelah selesai, Simdok meminta untuk menyanyikan satu lagu yang berjudul Hymn of Death kepada pihak label. Yap, rekaman selesai. Simdok dan adiknya pergi menuju kapal. Namun Simdok menyuruh sang adik untuk pulang duluan. Ketika sang adik pergi, Simdok memanggil lalu mengatakan dengan hati yang begitu sepi, "Selamat tinggal." Sementara rekan Woo-jin menghampiri alamat yang pernah diberikannya untuk mengambil tulisan Woo-jin lalu membacanya. Rekannya itu sempat berkata, "Woo-jin, yang tertinggal hanya tulisanmu. Kemana kau pergi?" Seolah itu adalah tulisan terakhir dari Woo-jin. Esok harinya dengan cantik dan tampan keduanya pergi menuju kapal. Saat didata mereka menyebutkan nama Kim Susan dan Yoon Susan. Yap, mereka pun segera naik ke atas kapal megah tersebut. Saat kapal berlayar, di kamar inap kapal tersebut Woo-jin tampak menuliskan sesuatu. Lalu di tengah laut malam harinya Woo-jin dan Simdok pergi keluar menuju geladak kapal. Di sana dengan melepaskan sepatu masing-masing, mereka berdansa menikmati malam hingga kedua pasang bibir pun bertemu dengan begitu manisnya. Namun setelahnya guys, momen manis itu ditutup dengan tragis. Keduanya memilih hidup dengan kematian. Mereka berdua terjun ke laut di tengah kapal yang berlayar dengan kencangnya. Oke guys, kisah tragis memilukan berakhir di sini. Film diawali dengan pemandangan 3 orang dewasa yang sedang minum di sebuah bar. 2 diantaranya ras Asia, sementara 1 lagi bule Amerika. Mereka ialah Haesung, Nora, dan Arthur. Haesung dan Nora tampak ngobrol dengan intens, sementara Arthur hanya terdiam guys. Kita pun dibawa ke 24 tahun yang lalu. Seorang anak laki-laki tengah cemas lantaran sahabatnya yang bernama Nayeong menangis karena nilainya di posisi tertinggi kedua, dikalahkan oleh dirinya. Anak laki-laki tersebut ialah Haesung. Saat itu Nayeong begitu tak terima, dirinya yang tak pernah terkalahkan oleh siapapun malah dikalahkan oleh Haesung. Nah, di rumah Nayeong tampak ibu dan ayahnya yang merupakan artis dan sutradara tengah mempersiapkan paspor dan banyak dokumen lain. Saat itu Nayeong mengadu tak suka dengan pilihan nama barunya. Ayahnya pun memberikan pilihan nama lain yaitu Nora. Nayeong tampak setuju dan menyukai nama itu. Yap guys, keluarga Nayeong yang akan pindah ke Amerika. Untuk itu mereka perlu mengganti identitas. Tak berselang lama, ibu Nayeong yang tengah sibuk menulis bertanya-tanya siapa laki-laki di kelasnya yang disukai oleh Nayeong. Nayeong tersenyum menjawab Haesung. Alasannya karena Haesung lelaki yang maskulin katanya guys. Ia begitu percaya diri, kelak ketika dewasa ia akan menikah dengan Haesung karena Haesung juga menyukai Nayeong. 처음 날 이겼는데 네가 울면 내 기분이 어떻겠냐? Mendengar itu, sore harinya Nayeong diantar berkencan dengan Haesung. Didampingi ibu Nayeong dan ibu Haesung tentunya ya. Tampak Haesung dan Nayeong begitu akrab dan dekat sekali. Mereka menikmati momen itu dengan begitu bahagianya. Ibu Haesung menyayangkan mengapa keluarga Nayeong harus pindah ke luar negeri, padahal tergolong sudah sukses di Korea. Ibu Nayeong pun menjawab, kalau mereka melepas sesuatu yang besar, pasti kelak akan mendapat sesuatu yang lebih besar lagi. Keluarga Nayeong memang sangat ambisius, dan keambisiusan itu juga menurun pada Nayeong.
Keesokannya, Nayong yang akan segera berangkat ke Amerika berpamitan pada teman-temannya di kelas. Tampak Haesung berwajah cemberut karena Nayong akan segera pergi. Di jalan saat pulang, Haesung bahkan diam saja, tidak mau berbicara dengan Nayong. Hingga saat di persimpangan rumah mereka, akhirnya Haesung pun mengucapkan selamat tinggal dengan nada kesal bercampur sedih. Nayong sekeluarga akhirnya berangkat. Saat itu ia yang masih kecil ya happy-happy saja pindah ke luar negeri meski meninggalkan sahabat sekaligus cinta pertamanya. Nah, mulai saat ini kita akan memanggil Nayong dengan Nora. Tak terasa 12 tahun telah terlewati. Haesung tengah menjalani wajib militer, sementara Nora yang tumbuh menjadi gadis Asia yang cantik dengan jiwa ambisius tinggi tengah membangun karirnya sebagai seorang penulis. Sepulang kerja, Nora yang tengah teleponan dengan sang ibu. Ibunya membahas teman-teman Nora yang ada di Korea. Saat itulah Nora teringat pada Haesung. Ia langsung mencari akun Facebook Haesung dan menemukan komentar Haesung yang mencari dirinya di laman Facebook ayahnya. Nora jadi excited kembali dan langsung menghubungi Haesung lewat akun Facebooknya. Rasa yang dulu pernah tumbuh kini mulai bersemi kembali. Di Korea, Haesung yang tengah nongkrong dengan teman-teman kuliahnya dalam kondisi setengah sadar mendapat pesan dari Nayong alias Nora. Saat itu ia tidak terlalu jelas membaca pesan tersebut, guys. Di keesokannya saat badannya sudah fresh, barulah Haesung membaca pesan dari Nora. Ia kaget namun begitu senang sobat. Haesung dan Nora pun membuat jadwal untuk bertemu via video call. Saat pertama kali bertemu, mereka saling kagum satu sama lain bahwa waktu telah berjalan begitu cepat membawa mereka tumbuh dewasa. Mereka juga saling berbagi cerita, mengenang kenangan lama dan saling mengungkapkan rindu. Tak bisa dipungkiri ya kan, kehadiran Haesung membuat Nora bahagia. Rasa cinta yang sempat tumbuh dan sempat terpisah kini mulai terwujud kembali. Hari demi hari Haesung dan Nora seperti orang kasmaran yang setiap saat dimanapun dan kapanpun video call guys. Padahal mereka belum resmi jadian. Bahkan Nora yang biasanya fokus bekerja kini mulai bekerja sambil video call. Bucin banget. Hingga akhirnya pembahasan mereka mulai serius. Nora menanyakan kapan Haesung bisa ke New York menemuinya. Haesung menjawab ia akan ke New York 1 atau 2 tahun lagi karena dirinya akan ke Cina terlebih dahulu untuk belajar bahasa Mandarin demi mempermudah karirnya. Mendengar jawaban tak pasti dari Haesung, Nora dengan sedih namun tegas mantap mengatakan pada Haesung untuk mengakhiri komunikasi guys. Nora jujur mengaku kehadiran Haesung membuatnya lengah. Butuh 2 kali migrasi agar keluarga Nora bisa di New York. Namun kehadiran Haesung saat ini malah membuat Nora sibuk video call dan sibuk mencari tiket penerbangan ke Korea hingga mengabaikan karirnya. Nora pun berjanji ia akan segera kembali pada Haesung. Beberapa tahun ke depan biarlah mereka sama-sama fokus pada karir. Haesung kaget mendengar perkataan Nora. Meski hatinya sakit, Haesung juga sadar ia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang ini. Ia pun dengan berat menyetujui permintaan Nora. Lagi-lagi Haesung dan Nora berpisah guys. Dalam keadaan patah hati, Nora mulai kembali menapaki karirnya. Ia pergi ke rumah seni, menetap di sana untuk menyelesaikan bukunya. Rumah seni merupakan tempat berkumpulnya para penulis ataupun seniman lain yang ingin fokus mengerjakan karyanya. Di Korea, Haesung sangat iri melihat sepasang kekasih yang bermesraan di kereta. Ia kesal dan melampiaskannya dengan minum-minum bersama temannya. Sementara itu, beberapa hari tinggal di rumah seni, Nora tak sengaja bertemu dengan seorang pria bule bernama Arthur yang tinggal di rumah seni itu juga. Awalnya Nora menganggap Arthur hanyalah teman sesama penulis yang bisa saling membantu. Namun guys, seiring berjalannya waktu, ditambah kedekatan mereka yang berada di rumah yang sama, kedekatan emosional pun semakin terjalin. Seperti malam itu, Nora menceritakan pada Arthur bahwa dalam bahasa Korea ada kata inyun yang artinya ketetapan Tuhan atau takdir. Khususnya pada hubungan antara dua insan, yaitu jika ada 2 orang asing berpapasan lalu pakaian mereka tak sengaja bersentuhan, maka itu artinya ada sesuatu antara mereka berdua di kehidupan masa lalu mereka.
Dan jika dua orang menikah, maka itu karena ada 8.000 lapisan Inyun yang melekat di dua orang tersebut, lebih dari 8.000 kehidupan. Arthur pun bertanya pada Nora, apakah Nora percaya ada Inyun antara dirinya dan Nora? Karena pertemuan mereka yang seperti takdir. Nora awalnya menyangkal, ia juga tak percaya pada kepercayaan Inyun. Namun Arthur sebenarnya telah merebut hati Nora. Di malam yang romantis itu guys, Arthur mengecup lembut bibir Nora sebagai pertanda akan perasaannya. Di sisi lain, Haesung yang sudah berada di Cina jatuh hati pada seorang wanita yang ia temui di tempat makan. Haesung juga merajut kasih dengan wanita itu guys. Nah, tak terasa 12 tahun kembali sudah berlalu. Nora dan Arthur rupanya telah resmi menjadi sepasang suami istri. Mereka tinggal dan menetap di New York. Tanpa Arthur begitu tulus mencintai Nora, sama halnya dengan Nora yang begitu nyaman ada di dekat Arthur. Mereka yang sama-sama penulis makin membuat hubungan dua insan ini menjadi klop ya kan. Hari-hari indah dan tenang antara Nora dan Arthur mulai terganggu karena Haesung mendadak ingin ke New York dengan alasan liburan. Nah, sebelum menikah Nora menceritakan kisahnya dengan Haesung pada Arthur. Jadi Arthur pun tidak ada pikiran negatif, apalagi sampai melarang istrinya itu untuk menemui Haesung dan mengantarkannya berwisata di sekitaran New York. Namun Arthur merasa sedikit janggal dengan kedatangan Haesung yang katanya liburan. Entah mengapa Arthur malah berpikiran kedatangan Haesung ke New York bukan untuk liburan, melainkan khusus menemui Nora. Akhirnya hari yang ditunggu pun tiba guys. Tampak cuaca di New York sedang musim hujan yang membuat suasana menjadi sendu ya kan. Begitu tiba di New York, Haesung tampak sangat gugup. Keesokannya sesuai janji temu dengan Nora, akhirnya cinta masa kecil ini kembali bertemu guys. Melihat Haesung yang kini ada di hadapannya, Nora spontan memeluk sahabatnya itu sekaligus cinta pertamanya itu. Mereka tak henti-henti saling tidak percaya karena bisa bertemu setelah sekian lama berpisah. Nora dan Haesung tidak tahu berkata apa selain tersenyum dan tertawa. Usai melepas rindu, Nora pun mengajak Haesung berkeliling. Sambil berkeliling, Nora menceritakan dulu saat ia akan menikah dengan suaminya, Nora pulang ke Korea dan ingin menemui Haesung. Namun Haesung tidak menjawab emailnya. Hal itulah yang membuat Nora kecewa dan mengurungkan niatnya untuk menemui Haesung. Padahal Nora juga sangat ingin menemui kekasih Haesung. Nora pun menanyakan bagaimana kelanjutan hubungan Haesung dengan kekasihnya. Yang ternyata Haesung dan kekasihnya sudah tidak bersama guys, alias ya kan. Haesung beralasan mereka hanya break sementara karena akan melaju ke jenjang serius. Nah ya kan, setelahnya mereka lanjut ke tempat menarik lainnya guys. Saat itulah Haesung gantian bertanya, apakah tempat-tempat yang saat ini mereka kunjungi sering juga didatangi Nora dan suaminya untuk berkencan? Nora mengangguk dan kembali antusias menceritakan perjalanan hidupnya. Di mana dulu ia dan suaminya berkencan di daerah tersebut, bahkan bertengkar hebat di tempat itu juga. Mendengar itu, Haesung makin penasaran. Ia menanyakan apakah suami Nora akrab dengan keluarga Nora. Nora tersenyum dan bersemangat menceritakan suaminya bahkan sering bermain watu dengan keluarganya, yang itu artinya suami Nora dekat banget dengan keluarga Nora. Nora juga memberitahu makanan kesukaan suaminya. Nora kemudian menyuruh Haesung untuk segera menikah. Nikah lah kalau lagi, nunggu apa coba? Gitu katanya guys. Saat mereka tengah duduk-duduk ya kan, Nora pun menanyakan mengapa 12 tahun yang lalu Haesung mencari dirinya. Haesung menjelaskan kalau ia hanya ingin melihat Nora sekali lagi. Karena dulu Nora tiba-tiba pergi dari hidupnya. Selama wajib militer, Haesung terus memikirkan Nora. Dari pertemuannya dengan Haesung tadi, Nora jadi menyadari sesuatu bahwa benar pendapat suaminya kalau Haesung datang bukan untuk liburan, tapi untuk menemui Nora. Arthur langsung terdiam sejenak. Saat ini ia cemas jika istrinya itu akan kembali pada masa lalunya. Ditambah pernyataan Nora yang menyebut Haesung maskulin, juga bagaimana Nora menceritakan Haesung dengan rasa kagumnya. Arthur pun menanyakan apakah Nora tertarik pada Haesung. Nora kemudian menjawab ia hanya merindukan Haesung. Karena seseorang yang selama ini hanya ada di ingatannya, hanya bisa dilihat lewat foto, tapi kini ia bisa lihat secara langsung. Jadi perasaan yang ia rasakan saat ini bukanlah suatu ketertarikan. Arthur seolah tak menerima jawaban itu guys. Namun ia juga tak bisa marah. Haesung merupakan kekasih masa kecil istrinya, dan ia yakin istrinya juga tidak mungkin kabur dengan Haesung. Nora pun tersenyum dan meyakinkan Arthur bahwa ia tidak akan mungkin melakukan itu. Arthur tahu sendiri bagaimana kepribadiannya. Arthur mestinya tidak perlu mencemaskan apapun.
Malamnya saat akan tidur, Arthur ternyata masih terbangun guys. Ia kepikiran betapa indahnya kisah Haesung dan Nora. Ia berpikir kedatangan Haesung pasti karena takdir mereka untuk bersatu. Arthur tak bisa bersaing. Ia merasa dirinya hanya perusak dalam hubungan Nora dan Haesung. Tidak hanya itu sobat, Arthur juga menanyakan pada Nora, jika Nora bertemu orang lain di rumah seni, apakah kisahnya akan tetap sama? Arthur terus berpikiran negatif pada hubungannya. Nora dengan lembut menenangkan Arthur dan mengatakan kalau inilah takdir mereka. Nora memang ditakdirkan untuk bersama Arthur. Arthur masih sedih dan mengatakan kalau ia takut tidak berarti di hidup Nora. Sedangkan Nora sangat berarti di hidup Arthur. Nora pun memeluk Arthur dan mengatakan bahwa Arthur sangat berarti di hidupnya. Keesokannya Nora kembali mengantar Haesung berkeliling New York. Kali ini mereka menaiki kapal. Jika para wisatawan lain terlihat romantis, maka Haesung dan Nora tidak terlihat begitu guys. Mereka hanya sesekali berfoto, itu pun berjarak. Setelah menaiki kapal, Haesung akan mampir ke rumah Nora. Haesung terlihat gugup karena terus menanyakan suami Nora. Yap, akhirnya bertemulah Haesung dengan Arthur. Arthur menyambut Haesung dengan senyuman dan sapaan bahasa Korea. Haesung membalas sapaan itu dengan bahasa Korea. Tampak keduanya sangat canggung guys. Namun Arthur berusaha mencairkan suasana dengan mengajak makan malam. Mereka pun akhirnya keluar bertiga untuk makan malam. Meski Arthur tak terlihat benci, namun wajahnya tak bisa berbohong jika ia merasa sedih dan insecure pada Haesung. Ia kembali berusaha mencairkan suasana dengan bertanya kemana saja Haesung jalan-jalan tadi. Haesung yang kesulitan bahasa Arthur dibantu oleh Nora. Mereka pun menceritakan tadi jalan-jalan melihat patung Liberty menggunakan kapal. Arthur menyeletuk kalau ia belum pernah ke sana, menandakan ia cemburu istrinya pergi bersama laki-laki lain ke tempat yang belum mereka datangi. Lalu kemudian mereka pun lanjut makan bersama guys dan minum-minum di bar. Nah, di bar inilah scene pertama tadi ditampilkan. Saat itu Haesung dan Arthur masih ngobrol tentang wajib militer dan obrolan-obrolan lain yang dibantu Nora menerjemahkannya. Hingga akhirnya karena Haesung hanya bisa berbahasa Korea yang tentu hanya dipahami Nora, Arthur pun tak bisa masuk ke dalam obrolan itu, apalagi Nora hanya menjelaskan secara singkat. Saat suasana mulai hening, Haesung pun tersenyum mengatakan pada Nora kalau keluar negeri merupakan keputusan yang bagus untuk Nora, sebab Korea tidak akan bisa memuaskan ambisi Nora yang besar. Dengan sedih, Haesung lalu mengatakan ternyata sangat sakit melihat Nora begitu menyayangi suaminya. Dulu saat mereka berhenti komunikasi, Haesung menceritakan betapa ia merindukan Nora, dan Nora pun ternyata juga merindukan Haesung waktu itu guys. Haesung kecewa kenapa Nora bertemu suaminya. Nora balik menyalahkan Haesung yang juga jadian dengan wanita Cina. Mereka saling menyalahkan atas apa yang terjadi. Haesung kemudian mulai berandai-andai. Apa jadinya jika 12 tahun yang lalu ia datang ke New York? Apa jadinya jika Nora tidak pergi meninggalkan Seoul? Akankah mereka pacaran atau putus atau malah menikah dan mereka punya anak? Haesung terus berandai-andai sobat. Sampai akhirnya Nora mengatakan bahwa Haesung hanya mengingat sosok Nayeong. Sosok Nayeong tidak ada di masa itu. Sosok Nayeong telah ditinggalkan Nora di dalam hati Haesung. Nora juga mengatakan kalau di kehidupan mereka saat ini Haesung dan Nora tidak memiliki In-yoon. Itulah sebabnya mereka tidak bersatu. Saat ini Nora dan Arthur lah yang memiliki In-yoon. Sebelum pulang, Haesung yang tengah berdua dengan Arthur meminta maaf pada Arthur karena telah berbicara berdua dengan Nora. Haesung berjanji mereka akan berhenti berkomunikasi. Arthur dengan lapang menerima permintaan maaf itu. Ia mengerti karena Haesung dan Nora sudah lama tidak bertemu. Arthur hanya masih tidak menyangka menjadi bagian kisah mereka. Arthur juga senang dengan kedatangan Haesung. Ia pun merasa kedatangan Haesung ke New York merupakan langkah yang benar. Setelahnya, Haesung pun pamit pulang ke Korea. Nora izin pada Arthur ingin mengantarkannya sampai taksi. Sebelum berpisah dengan Arthur, Haesung pun mengucapkan salam perpisahan. Saat berjalan berdua menunggu taksi, Nora dan Haesung hanya terdiam. Diam yang sebenarnya mengartikan kesedihan yang sangat dalam. Wis, mantap nih. Sesaat sebelum Haesung pergi, Nora terus memandangi Haesung. Begitupun Haesung guys, balik memandang Nora. Sampai akhirnya taksi datang dan mereka berpelukan untuk terakhir kalinya. Sebelum benar-benar pergi, Haesung bertanya pada Nora bagaimana jadinya kalau kehidupan yang saat itu tengah mereka jalani ternyata juga masa lalu. Dan di kehidupan selanjutnya Nora dan Haesung bersama. Akan menjadi apa mereka di kehidupan
depan itu? Nora kemudian menjawab tidak tahu sambil tersenyum sedih guys. Haesung pun ikut tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal. 모르겠어. Nora berusaha tegar kembali ke rumahnya. Di depan ternyata Arthur sudah menunggunya. Arthur pun memeluk Nora dan menenangkan istrinya itu. Film pun ditutup dengan adegan Haesung dalam perjalanan menuju ke Korea. Yap guys, dengan begitu cerita pun selesai. Sebuah film dengan judul Past Lives merupakan film drama produksi Amerika Serikat dan Korea Selatan yang digarap oleh sineas debutan Celine Song. Film yang rilis pada tahun 2023 ini menggait studi film A24 yang terkenal dengan film horornya yaitu Hereditary tahun 2018 dan Midsommar pada tahun 2019. Ya memang sedikit berbeda dari tema-tema film sebelumnya, namun studi film A24 ini berhasil menunjukkan kebolehannya guys. Past Lives merupakan film dengan genre drama romantis yang terinspirasi dari kisah pribadi Celine Song. Film yang syarat makna ini menceritakan tentang perjalanan Nora yang diperankan oleh Greta Lee yang harus meninggalkan Korea dan bermigrasi ke Amerika bersama keluarganya. Hal itu membuatnya harus meninggalkan teman baiknya, Haesung yang diperankan oleh Taeyu yang juga sempat ia sukai. Jika kalian pernah menonton film Eternal Sunshine of the Spotless Mind-nya Jim Carrey, kalian pasti akan merasa tidak asing dengan film ini. Karena kedua film ini sama-sama membicarakan soal waktu, kenangan, dan takdir. Yah, meskipun film ini menuju ke arah sebaliknya. Itulah mungkin alasan kenapa dalam film ini ada menampilkan salah satu scene dari film Eternal Sunshine. Film ini seolah menjadi sisi lain dari Eternal Sunshine. Jika Eternal Sunshine berbicara tentang pentingnya waktu dan kenangan dalam hubungan antara kedua tokoh utama, Past Lives berbicara tentang bagaimana merelakan waktu dan kenangan itu kalau nyatanya harus ditakdirkan untuk tidak berjodoh, alias berdamai dengan keadaan dan move on. Jika Eternal Sunshine tentang mengejar sesuatu selagi masih mungkin, maka Past Lives tentang merelakan jika memang sudah tidak bisa dikejar. Karakter Haesung juga punya sedikit kemiripan dengan karakter Joel dari Eternal Sunshine. Hanya saja karakter Haesung terkesan lebih datar dan kebanyakan mikir. Sangat kontras dengan cuplikan scene yang diambil dari film Eternal Sunshine ini. Film ini menggunakan penceritaan yang lambat namun terasa cepat guys. Adegan demi adegan dibuat singkat namun jelas dan tak lupa meninggalkan makna yang membekas. Seperti perkataan Ibu Nora yang mengatakan kalau mengorbankan sesuatu pasti akan mendapatkan gantinya. Mengajarkan untuk tidak takut berkorban dan berani memulai kehidupan yang baru. Tak hanya itu, tiap scene yang sederhana tanpa bahasa yang berbelit membuat film ini sangat mudah dipahami hingga feel-nya dan nyawa cerita film ini hidup sepanjang film guys. Penonton dibuat bertanya-tanya saat pertama kali film dibuka. Lalu titik terang permasalahan mulai teraba hingga akhirnya pernikahan Nora menjawab rasa penasaran di awal film. Meski rasa penasarannya sudah terjawab, namun dengan sisa waktu yang ada di film ini tetap memberikan persembahan dengan optimal. Rasa sedih, kecewa, dan tidak terima berpadu menjadi satu. Film ini sejatinya menawarkan realita dalam kisahnya guys. Sebagaimana dalam kehidupan, manusia harus bisa menerima takdir. Sepahit dan sesakit apapun itu, jalani dan tuntaskan pilihan hidup yang telah kita pilih semasa muda. Oke ya, dan terakhir masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Past Lives 8,2. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.
Film dimulai dengan seorang wanita yang kelebihan berat badan yang pergi ke dukun untuk menanyakan kecocokannya pada pria yang ia cintai. Wanita ini bernama Kang Hana dan sekaligus sebagai peran utama dalam film ini. Karena permintaannya yang sangat mustahil, dukun itu pun merasa tidak sanggup untuk membantunya. Dukun hanya bisa memberikannya sebuah jimat lalu menyuruhnya untuk pergi. Selanjutnya diperlihatkan keseharian Hana. Ia tinggal dengan anjing kesayangannya yang bernama Sarang dan ia juga memiliki kerja sampingan sebagai penghibur pria-pria kesepian melalui telepon. Hana terpaksa melakukan itu untuk mencari uang tambahan karena ayahnya yang terkena gangguan jiwa. Selain itu, Hana juga punya pekerjaan utama, bekerja di agensi yang cukup besar. Pekerjaan utama Hana adalah sebagai pengisi suara untuk seorang penyanyi yang bernama Emi. Banyak orang tidak tahu bahwa suara dari Emi si penyanyi adalah suara Hana. Pria yang disukai oleh Hana bernama Sang Jun yang juga adalah direktur agensinya. Tetapi Hana sadar diri dan tidak berani untuk mengungkapkan perasaannya. Saat itu Hana terus melirik ke arah Sang Jun dan akibat dari ulahnya itu panggungnya roboh guys. Karena Hana terjatuh maka suasana panggung menjadi kacau karena suara nyanyian Hana hilang secara tiba-tiba. Dan saat itu juga Sang Jun memanipulasi panggung seolah-olah itu adalah atraksi. Nah, singkat cerita, akhirnya konser pun berjalan lagi dengan lancar. 감사해서요. Setelah konser selesai, Hana pun ditegur oleh Emi karena ulahnya. Tetapi Sang Jun tetap menyemangati Hana dengan memberinya pelukan. Sang Jun juga memperlakukan Hana dengan sangat baik sehingga membuat Hana salah paham dan meyakini bahwa Sang Jun juga menyukainya. Selesai acara, Hana curhat kepada sahabatnya Yongmin namanya tentang kedekatannya dengan Sang Jun. Yongmin juga bekerja di agensi yang sama sebagai back singer. Hana cerita bahwa Sang Jun mungkin menyukainya, tetapi Yongmin mengatakan bahwa itu hanyalah kebetulan dan tidak ada yang spesial dari hal itu. Yongmin kemudian bertanya tentang cinta pertama Hana dan Hana pun menceritakannya. Sebelumnya, cinta pertama Hana hanya memanfaatkan Hana untuk membeli obat diet darinya. Ia juga menyuruh Hana untuk diet ketat dan kalau Hana tidak menjadi kurus, maka ia akan meninggalkan Hana. Mendengar ancaman itu, Hana pun tidak makan dan terus meminum obat diet dari pacarnya guys. Namun bukannya berhasil, Hana malah overdosis dan menyusahkan tim medis karena berat badannya. Di saat itu juga, Hana tersadar bahwa dirinya tidak pantas untuk jatuh cinta. Tetapi entah mengapa ketika melihat Sang Jun, perasaan cintanya seolah-olah tumbuh kembali guys. Nah, selesai curhat, mereka pun mentato perut mereka dengan logo Hakuna Matata yang konon bisa mengabulkan permintaan mereka. Keesokan harinya setelah pulang kerja, Sang Jun mengantar Hana pulang dan mengajak Hana untuk datang ke acara ulang tahunnya besok malam. Dan Hana menerima tawaran tersebut. Tak lupa Sang Jun memberikan Hana hadiah kado yang berisi gaun untuk dipakai ke acara pesta. Namun guys, gaun itu tidak pas dengan porsi badan Hana. 나도 직관이란 게 있어. 직관이 아니고 착각이다. Keesokannya, walaupun tidak cocok, Hana tetap memakai gaun pemberian Sang Jun. Setibanya di tempat acara, Hana menjadi bahan ledekan orang-orang di sana. Ditambah lagi, rupanya Emi memakai gaun yang sama persis. Terlihat Emi memakai gaun itu untuk meledek si Hana. Karena malu, Hana pun langsung keluar dan di saat itu juga Sang Jun menegur Emi di toilet. Terungkaplah bahwa Sang Jun tidak menyukai Hana. Sang Jun hanya memanfaatkan Hana untuk mengisi kekurangan Emi karena Emi tidak bisa menyanyi. Maka dari itu, Sang Jun menyuruh Emi bersikap baik kepada Hana. Namun rupanya saat itu juga Hana berada di salah satu bilik toilet dan mendengarkan percakapan mereka dengan jelas. Hana menangis mendengar perkataan Sang Jun. Karena frustasi berat dan seolah tidak ada harapan lagi, Hana pun mencoba mengakhiri hidupnya. Namun tiba-tiba salah satu pelanggan kesepiannya menelpon. Hana pun teringat bahwa pelanggannya itu adalah seorang dokter bedah plastik. Disinilah Hana terinspirasi untuk melakukan operasi plastik guys. Nah, singkat cerita, Hana mendatangi dokter bedah itu. Awalnya dokter tidak setuju karena Hana ingin mencicil biaya operasinya. Namun dengan sedikit ancaman, akhirnya
akhirnya dokter itu pun menyetujuinya. Saat itu juga Hana berniat untuk melupakan semua kehidupan lamanya dan memulai hidup baru setelah operasinya selesai. Hana juga membuang anjing kesayangannya di salah satu rumah tetangganya dan merencanakan perubahan hidupnya. Oke guys, singkat cerita, tibalah saatnya Hana menjalankan bedah plastik dan menjalankan diet ketat selama setahun penuh di rumah sakit. Karena Hana pergi secara tiba-tiba, agensinya pun menjadi sangat berantakan. Dimulai dari album Emmy yang ditunda hingga Emmy terpaksa harus bermain film dan tetap saja mendapatkan rating yang sangat rendah. Sampai setahun kemudian, Hana sudah memasuki mode sempurnanya. Dia telah bertransformasi menjadi wanita yang sangat cantik guys. Bahkan saat menangis pun dia tetap cantik. Setelah siuman, Hana pun bersenang-senang dengan penampilan barunya. Mulai dari beli baju impiannya sampai mencoba bajunya yang dulu yang sudah longgar. Kemudian Hana pergi ke mall dan tidak sengaja melihat Sang Jun bersama dengan Emmy. Hana pun mengikuti mereka sampai ke parkiran. Dan seorang pengantar makanan terjatuh karena terpesona dengan kecantikan Hana. Saat membantu si pengantar makanan, Sang Jun datang menghampirinya. Karena takut ketahuan identitasnya, Hana pun langsung pergi begitu saja. Ia merasa belum siap untuk bertemu dengan Sang Jun. 또 아직 입 그렇게 크게 움직이면 안 돼. 턱 빠져. Selanjutnya, Hana membeli mobil baru dan saat mencoba mobil, rupanya ia menabrak mobil seseorang. Sehingga orang yang ditabraknya itu pun marah-marah dan polisi juga datang ke TKP. Namun sobat, karena melihat kecantikan Hana, korban tabrakan pun tidak jadi marah. Bahkan polisi juga ingin membebaskannya. Di saat itu juga, Hana menyadari bahwa keadilan sosial bagi seluruh wanita cantik itu benar adanya. Kemudian, Hana menghubungi Yongmin untuk menjemputnya. Dan sudah dipastikan Yongmin tidak mengenali Hana. Pada akhirnya, Hana mengajak Yongmin ke belakang dan menunjukkan logo Hakuna Matata yang pernah mereka buat bersama. Dan akhirnya Yongmin tahu bahwa wanita itu adalah Hana sang sahabat. Setelah itu, Yongmin menceritakan kekacauan yang terjadi di agensi mereka setelah kepergian Hana. Dan Sang Jun sedang mencari seseorang untuk menggantikannya. Mendengar itu, Hana pun menawarkan diri untuk mengikuti audisi tersebut. Di sini Hana mengganti nama samarannya menjadi Jenny. Nah, untuk selanjutnya kita akan memanggil Hana sebagai Jenny ya guys, agar mudah dipahami. Singkat cerita, Jenny diterima sebagai penyanyi dan sudah pasti Emmy tergeser sebagai penyanyi karena kedatangan Jenny. Akhirnya Sang Jun mengenalkan Jenny pada CEO perusahaan tersebut yang merupakan ayahnya Sang Jun sendiri dan mereka akan segera mendebutkan Jenny. Dari sinilah Jenny akan mengalami perubahan besar-besaran dalam hidupnya guys. Dulu ia hanya pengisi suara di balik layar, namun sekarang ia sudah menjadi penyanyi seutuhnya. Bahkan ia juga menjadi model majalah sekaligus model busana. Karena merasa tidak terima ya kan, Emmy pun memutuskan untuk mencari Hana di rumah sakit ayahnya. Bukannya ketemu, Emmy malah disuruh Sang Jun untuk fokus pada rekamannya. Tapi Emmy membantah karena ia ingin sekali menjadi penyanyi. Emmy semakin kesal karena ayah Hana berkata bahwa manusia hanya bisa berencana, tapi Tuhanlah yang menentukannya. Saat ini Emmy belum tahu bahwa Jenny adalah Hana. Ketika Jenny sedang latihan, Sang Jun tidak menyukai gaya Jenny karena dinilai hanya memperdulikan penampilan saja. Sang Jun pun memperlihatkan rekaman Hana yang dulu bernyanyi dan meminta pendapat Jenny. Tetapi Jenny malah mengejek dirinya sendiri yang dulu. Dan hal itu membuat Sang Jun menjadi kesal guys. Sang Jun mengatakan kalau dia menyukai Hana dan Hana itu spesial untuknya. Mendengar itu, Jenny pun menangis bahagia. Jenny kemudian berniat untuk mengaku kepada Sang Jun tentang siapa dirinya sebenarnya. Tetapi Yongmin malah melarangnya karena pria tidak suka wanita yang melakukan operasi plastik. Jenny tidak setuju. Ia balik mengingatkan Yongmin untuk tidak jatuh cinta pada pria yang hanya memanfaatkannya saja, sama seperti yang pernah ia rasakan. Malam itu juga Jenny menemui Sang Jun dan makan malam bersamanya. Jenny meminta pendapat Sang Jun tentang wanita yang melakukan operasi plastik. Dan di saat itu mereka diganggu oleh anjing kesayangan Jenny yang entah bagaimana bisa ada di rumah Sang Jun. Dan ujung-ujungnya mereka pun tidak jadi mengobrol guys.
Ketika Sang Jun mengantar Jenny pulang, Sang Jun kembali membahas operasi plastik. Sang Jun berkata tidak masalah wanita melakukan operasi plastik asalkan wanita itu bukan pacarnya. Perkataan itu sontak membuat Jenny kembali bersedih. Saat berpamitan, Sang Jun menciduk seorang pria. Ternyata pria tersebut adalah si pengantar makanan. Karena ketahuan menguntit, Sang Jun pun mengintimidasinya, tapi Jenny marah dan malah membela pria itu. Jenny berkata bahwa tidak semua orang bisa menyatakan perasaannya pada seseorang, dan hal itu membuat mereka hanya bisa melihat dari kejauhan. Jenny berkata demikian guys karena ia juga mengalaminya. Selesai olahraga, Jenny dikagetkan dengan Amy yang sedang berlatih vokal sendirian. Dan di saat itu juga Jenny menasihati Amy dengan kata-kata yang sama persis dengan ayahnya katakan ketika Amy sedang bersama ayahnya. Jenny bahkan berkata bahwa itu adalah nasihat dari ayahnya. Dari sini Amy mulai curiga dan Amy pun sadar bahwa Jenny sebenarnya adalah Hana. Yap, besoknya rumor tentang kepalsuan Jenny pun tersebar guys. Pelakunya pasti adalah Amy. Ketika berada di salon, Jenny mendapat kabar bahwa Youngmin sedang kritis akibat overdosis obat tidur yang diberikan pacarnya. Jenny pun langsung melabrak pacar Youngmin dan menghajarnya di dalam lift. Namun akhirnya dihentikan oleh Sang Jun dan gara-gara masalah itu mereka pun hampir telat mendatangi acara konser perdana Jenny. Karena sudah tidak ada waktu, Sang Jun tidak sempat membuat konsep dan berharap Jenny bisa memberikan perform terbaik dengan suaranya. Sang Jun juga menyemangati Jenny sehingga Jenny pun memeluknya. 이 세상에서 하고 싶은 걸 다 하는 건 하나님밖에 없어. Saat di panggung, awalnya Jenny merasa gugup, tapi karena Sang Jun terus memberikan semangat, Jenny pun akhirnya berhasil memberikan perform terbaik sepanjang masa. Dan semua penonton bersorak untuknya. Jenny menjadi sangat terkenal pada saat itu guys. Tetapi dibarengi dengan isu pemalsuannya yang juga semakin tersebar. Karena kesuksesannya, hubungan Jenny dan Sang Jun pun menjadi semakin dekat. Ketika mereka mabuk, mereka pun berciuman guys. Tapi Jenny menggagalkannya ketika Sang Jun ingin memegang payudara dan bokongnya karena takut ketahuan payudaranya itu palsu. Namun rupanya Sang Jun mulai curiga ketika melihat tato di badan Jenny yang sama persis dengan tato Hana dahulu. Sekilas Sang Jun mengingat kembali semua hal yang terjadi. Saat itu juga Sang Jun sadar bahwa Jenny adalah Hana, tetapi Sang Jun memilih untuk merahasiakannya. Saat pesta terjadi sedikit keributan, yaitu saat Amy membawa ayahnya Jenny dan tanpa sadar Jenny berpura-pura tidak mengenali ayahnya. Singkat cerita, sebelum mereka bubar, Sang Jun mengaku bahwa ia sudah tahu siapa Jenny sebenarnya. Mendengar itu, Jenny pun terpaksa menjelaskan semuanya. Di sini Jenny cerita semuanya, mulai dari Sang Jun yang menyakiti hatinya, memanfaatkannya, sampai alasannya melakukan operasi plastik hanya karena ingin dicintai oleh Sang Jun. Sang Jun pun hanya bisa terdiam dan mulai menyadari semua kesalahan yang telah dibuatnya. Masalah pun jadi bertambah rumit karena CEO semakin gelisah mendengar berita mengenai Jenny. Karena berita itu, CEO ingin membatalkan konsernya. Tetapi Sang Jun tetap melanjutkan konser Jenny walaupun CEO melarangnya. Singkat cerita, tibalah konser Jenny dan di saat itu juga ayahnya maju ke depan panggung sehingga diseret petugas. Karena sedih melihat ayahnya diseret, Jenny pun menghentikan konsernya dan Jenny mulai mengakui ke semua orang bahwa ia adalah Hana. Ia juga meminta maaf pada semua penggemarnya karena sudah lelah dengan semua ini dan kangen dengan dirinya yang dulu. Yang lebih mengharukan lagi guys adalah ketika Hana mengungkapkan ke semua orang bahwa dia melakukan semua ini hanya karena ingin dicintai dan disayangi oleh orang-orang di sekitarnya. Hal itu membuat semua penonton di sana merasa tersentuh dan kemudian memberinya semangat. Setelah mengakui semuanya, Jenny pun kembali menjadi Hana. Albumnya dicabut dan dirilis ulang dengan album Hana yang ternyata lebih laris dan lebih terkenal. Akhir cerita, Hana pun sudah bisa bahagia dan dekat kembali dengan orang-orang di sekitarnya. Baik itu dengan sahabatnya Youngmin, dengan Sang Jun, dan juga dengan sang ayah. Oke guys, sampai di situ cerita pun selesai. Anh
Engkau kini bukanlah untukku. Sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu. Saat dulu aku di hatimu.